Perkenalkan, nama saya Novita, NIM 14014190026. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai anak berkebutuhan khusus. Iya, benar sekali teman-teman. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya. Nah, dapat ditunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Nah, yang termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus ini antara lain yang pertama adalah anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, dan anak dengan gangguan kesehatan, serta dengan kesulitan bersosialisasi. Nah, anak berkebutuhan khusus ini memiliki apa yang disebut dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan atau barrier to learning and development. Nah, oleh sebab itu, mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang dialami oleh masing-masing anak tersebut. Nah, apa saja karakteristik anak berkebutuhan khusus ini? Nah, karakteristik anak berkebutuhan khusus ini dikelompokkan menjadi yang pertama anak berkelainan fisik, yang kedua anak berkelainan mental emosional, dan anak berkelainan akademik. Nah, adapun anak berkelainan fisik ini antara lain yang pertama adalah anak tunanetra, yang kedua anak tunarungu, dan yang ketiga anak tunadaksa. Dan untuk karakteristik pada anak berkelainan mental emosional ada anak tunagrahita dan anak tunalaras. Nah, selanjutnya untuk anak yang berkarakteristik berkelainan akademik antara lain yang pertama ada anak berbakat dan anak berkesulitan belajar. Nah, apa saja sih penyebab atau faktor pada anak berkebutuhan khusus ini? Nah, faktor yang terjadi pada anak berkebutuhan khusus ini yang pertama ada prakelahiran, antara lain gangguan genetika atau kelainan hormon, transformasi, infeksi kehamilan, usia ibu hamil atau high risk group. Kemudian keracunan saat hamil, pengguguran, dan lahir prematur. Nah, seperti yang telah kita jelaskan di awal tadi bahwa anak berkebutuhan khusus ini memerlukan layanan khusus. Nah, adapun jenis-jenis yang akan diberikan pada anak berkebutuhan khusus ini, layanannya itu antara lain yang pertama ada layanan medis dan filosofis, yaitu seperti layanan dokter, layanan perawat, dan layanan tenaga medis. Yang kedua ada layanan sosial dan psikologis, seperti layanan dari psikolog, terapis, konselor, dan penasehat spiritual orang tua, dan lainnya. Nah, yang ketiga ini ada layanan pedagogis atau pendidikan. Nah, layanan ini seperti anak berkebutuhan khusus dapat mengembangkan potensinya yang bisa hidup di masyarakat, sebagaimana mestinya seperti anak normal lainnya juga. Adapun model-model layanan anak berkebutuhan khusus ini antara lain ada regular class only atau kelas biasa dengan guru luar biasa. Selanjutnya ada regular class with consultation atau kelas biasa dengan konsultan guru PLB. Ada intern teacher atau kelas biasa dengan guru kunjung. Selanjutnya ada resource teacher atau guru sumber, yaitu kelas biasa dengan guru biasa. Namun dalam beberapa kesempatan anak berada di ruang sumber dengan guru sumber. Selanjutnya ada pusat diagnostik preskriptif. Selanjutnya ada hospital or homebound instruction atau pendidikan di rumah atau di rumah sakit, yakni kondisi anak yang memungkinkan belum bisa ke sekolah biasa. Selanjutnya ada self-contained kelas khusus di sekolah biasa bersama guru PLB. Selanjutnya ada special day school atau sekolah luar biasa tanpa asrama.
Ada selanjutnya ada residential school atau sekolah luar biasa berasrama. Baik, selanjutnya setelah kita membahas mengenai beberapa model layanan anak berkebutuhan, selanjutnya ada prinsip dasar dalam layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Namun pada umumnya yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak berkebutuhan khusus ini yaitu yang pertama ada keseluruhan anak atau all the children. Selanjutnya kenyataan atau reality. Nah, program yang dinamis, ada dynamic program, kesempatan yang sama, ada equality of opportunity dan kerjasama, yaitu kooperatif. Nah, prinsip lain yang perlu kita perhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus ini antara lain meliputi yang pertama ada prinsip kasih sayang, yang kedua ada prinsip keperagaan, yang ketiga ada prinsip keserasian antar ranah. Nah, baik pengembangan minat maupun bakat. Selanjutnya ada kemampuan anak atau model, pembiasaan, latihan, pengulangan, dan prinsip penguatan. Nah, beberapa prinsip khusus yang berkaitan dengan layanan pendidikan anak tunanetra adalah yang pertama itu ada prinsip totalitas, yang kedua ada prinsip keperagaan, yang ketiga ada prinsip berkesinambungan. Selanjutnya prinsip aktivitas, prinsip individual, dan bentuk layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus ini menjadi 3 besar, yaitu pendidikan segresi dan pendidikan terpadu atau integrasi atau juga inklusi. Selanjutnya ada tentu saja dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus ini juga memerlukan evaluasi dalam pembelajarannya. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa evaluasi ini adalah sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana dalam hal apa dan bagaimana tujuan pendidikan yang tercapai. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa evaluasi pembelajaran ini sangat penting bagi anak berkebutuhan khusus karena proses untuk mendapatkan data, informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana atau bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian atau judgment dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Selanjutnya ada jenis evaluasi. Ada 2 jenis, yaitu yang pertama itu ada tes evaluasi berupa tes objektif berbentuk uraian. Selanjutnya ada tes objektif, yaitu pilihan alternatif pilihan ganda, tes menjodohkan atau tes berbentuk benar dan salah. Yang kedua evaluasi non-tes. Nah, berupa yang pertama itu ada skala bertingkat, yang kedua ada angket, yang ketiga ada daftar cocok, yang ketiga ada wawancara, dan yang terakhir ada pengamatan. Nah, selanjutnya tindak lanjut pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus ini berupa asesmen. Nah, asesmen ini sendiri adalah proses yang sangat penting. Nah, proses ini merupakan sebuah yang sistematif atau komprehensif digunakan untuk menggali permasalahan lebih lanjut untuk mengetahui apa yang menjadi kekurangan, hambatan, keunggulan, dan kebutuhan anak. Nah, informasi yang diperoleh melalui asesmen ini dapat menjadikan sebagai landasan atau fondasi dalam merancang program pembelajaran yang akan diterapkan pada anak. Nah, itu tadi penjelasan mengenai anak berkebutuhan khusus serta layanan-layanan atau dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya tutup dan akhiri pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.